Assalamualaikum, semangat pagi. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tumbuhan adalah sahabatku. Kompetensi dasar yang akan dicapai oleh siswa adalah KD 3.1 untuk pembelajaran IPA membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, sedangkan KD 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sedangkan untuk KD IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Untuk KD Bahasa Indonesia 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca, sedangkan 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Ini adalah tujuan pembelajaran dari tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Perhatikan gambar berikut ini. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain, yang pertama sebagai sumber energi bagi manusia, yang kedua sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, yang ketiga sebagai sumber oksigen untuk bernapas, yang keempat pengikat air tanah, yang kelima peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Nah, manfaat tumbuhan bagi hewan adalah sebagai sumber energi bagi hewan tersebut. Kemudian tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang, sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, coba kamu pahami teks tentang tanaman jagung berikut ini. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Setelah kita membaca teks bagaimana jagung berkembang biak, maka tulislah ide pokok dan informasi penting setiap paragraf. Ibu beri contoh paragraf pertama dan paragraf kedua. Paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Paragraf kedua, jagung dikembangbiakkan dengan menanam biji. Nah, anak-anak ibu, cari ya ide pokok dan informasi penting paragraf lainnya. Berikut adalah gambar bunga lengkap yang disebut dengan perkembangbiakan generatif atau secara kawin, terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang pertama bakal biji, yang kedua tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, kepala sari, mahkota, benang sari, kelopak, dan dasar bunga. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Yang ketiga penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Yang keempat, penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas.
Itulah 4 macam penyerbukan. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Banyak negara yang memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan dirinya dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah 10 negara ASEAN tersebut. Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Singapura, ibu kotanya Singapura. Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh. Thailand, ibu kotanya Bangkok. Myanmar, ibu kotanya Nay Pyi Taw. Laos, ibu kotanya Vientiane. Vietnam, ibu kotanya Hanoi. Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. Filipina, ibu kotanya Manila. Dan Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Sri Begawan. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Adam Malik, Malaysia, Tun Abdul Razak, Thailand, Tanat Koman, Singapura, S. Rajaratnam, dan Filipina, Narciso Ramos. Mereka adalah utusan dari kelima negara, sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu yang pertama, daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sekarang, tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Perhatikan caranya berikut ini. Pertama, tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya. Lebih dalam lagi, tulislah di kotak yang telah tersedia. Yang kedua, tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Yang ketiga, di tengah lingkaran, kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Nah, ini adalah contoh karakteristik antara 2 negara, yaitu negara Indonesia dan Singapura dalam bentuk diagram Venn. Sungguh menarik kehidupan sosial budaya penduduk negara tetangga. Kamu akan belajar lebih banyak lagi loh tentang negara-negara ASEAN. Bagaimana anak-anak sudah jelaskan untuk tugas hari ini? Kerjakan LKS halaman 5. Ayo berlatih isi tabel dengan membaca dulu bacaannya yang berjudul Perkembangbiakan secara generatif, dan tulis juga informasi pentingnya ya. Serta LKS halaman 9. Ayo diskusi dan ayo berlatih. Sekian pembelajaran hari ini. Bu Iva akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan dan hindari kerumunan.